Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Atika Romika, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk NIM 2022 10631 013 679. Saya mengajar di SMK Amelia Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 10 untuk materi anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka pada pagi hari yang cerah ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Mbak Siti. Oke, Mbak Siti tidak hadir, kenapa? Sakit. Oh ya, mudah-mudahan Mbak Siti segera diberikan kesembuhan ya, semoga lekas sembuh sehingga nanti bisa sama-sama belajar di sekolah lagi. Oke. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, saya minta silahkan salah satu untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Oke, silahkan Mbak Fani. Kita duduk, siapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita pada minggu lalu ya, hari ini kita akan belajar tentang materi anatomi fisiologi pada sistem reproduksi. Ya. Tapi sebelumnya, nah ini ya untuk motivasi pagi hari ini, orang akan tetap pandai selama ia terus belajar. Bila ia berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Berarti artinya apa? Selagi kita masih memiliki nyawa, selagi kita masih hidup ya, kita harus selalu belajar dan belajar. Ya, jadi dari lahir sampai ke liang lahat. Jadi pokoknya harus selalu semangat untuk belajar. Oke, siap belajar untuk pagi hari ini? Siap tidak? Siap. Harus siap ya. Nah, nah ini, coba saya akan gali ingatan kalian ya. Nah, masih ingatkah kalian tentang sistem reproduksi manusia? Ini khususnya saat kalian SMP ini ya. Sudah pernah belajar kan ya? Materi sistem reproduksi. Oke, siapa yang masih ingat? Coba. Oke, Mbak Intan. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk mengatur keturunan. Oke ya, jadi sistem reproduksi itu benar sekali apa yang dikatakan Mbak Intan. Jadi sekumpulan organ ataupun alat-alat kelamin yang nantinya akan mengatur proses pembuahan kemudian atau berkembang biak, mempunyai keturunan ya. Dan syarat reproduksi, sistem reproduksi ini haruslah sehat. Kalau mau keturunannya sehat. Benar ya? Benar, berarti Mbak Intan masih ingat. Lalu coba saya gali lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, bagian-bagian alat reproduksi pada pria yang kalian ketahui, pria dan wanita ya. Silahkan yang masih ingat nanti bisa menuliskan di depan ini ya. Saya sediakan 2 kolom. Ini ada alat reproduksi
pria sama alat reproduksi wanita. Oke, silahkan yang masih ingat, paling tidak ada 4 bagian organ kelamin ya, yang nanti akan berperan saat proses reproduksi atau saat pembuahan atau saat nantinya akan memiliki keturunan ya. Silahkan boleh mbak-mbaknya, yuk yang bersedia satu-satu ya, nanti bergantian. Oke, baru iya dulu. Vagina. Oke. Lalu siapa selanjutnya? Oke, Mbak siapa dulu ini? Ya, Mbak Rizka dulu. Oke, Mbak Rizka mengisi di alat reproduksi pria, penis. Ya. Mbak Laila sama ya, reproduksi pria juga. Uretra. Oke, Mbak Feby. Rahim. Oke. Selanjutnya. Tuba falopi ya. Mbak Ica menyebutkan bahwa alat reproduksi wanita itu ada tuba falopinya. Oke, selanjutnya Mbak Lia Nandini. Oke, Mbak Lia ini nanti akan mengisi di alat reproduksi wanita juga ya. Di ova, pas organnya, ovarium. Oke. Berarti masih ada 3 lagi di alat reproduksi pria yang belum terisi. 2 lagi, sorry. Ayo, silakan. Ya, Mbak Intan. Oke, testis apa tesis? Oke, ya salah menulis ya, nggak apa-apa ya. Ya, oke, testis. Lalu satu lagi, silakan. Mbak Egis. Skrotum. Oke. Makasih ya Mbak Egis. Oke. Kita coba lihat ya sama-sama. Untuk alat reproduksi pria itu ada penis, uretra, testis, dan skrotum. Setuju atau tidak? Setuju. Lalu satunya untuk alat reproduksi wanita ada vagina, rahim, tuba fallopi, sama ovarium. Setuju ya, sepakat ya? Nah, bahkan mungkin ada banyak bagian lain yang belum disebutkan. Nah, ini nanti ya yang akan sesuai dengan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang pertama itu pada akhir fase E ya. Karena ini masih kelas 10 ya. Jadi peserta didik ini mampu menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, yang mana dari sistem reproduksi ini ada sistem reproduksi pada pria, kemudian sistem reproduksi wanita, sampai dengan nanti bisa menganalisis penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Oke, sebelumnya, nah ini. Coba perhatikan kasus di depan ya. Terlihat tidak? Terlihat ya. Jadi di sini ada kasus tentang kejadian kanker serviks. Nah, kanker serviks itu salah satu dari apa? Penyakit? Iya, penyakit sistem reproduksi. Terutama pada siapa ini kanker serviks? Pada wanita ya. Jadi di sini ini ada suatu berita ya ataupun kutipan. Di sini menyebutkan bahwa kanker serviks ini dikenal dengan kanker leher rahim.
Nah, ini kanker serviks ini merupakan tumor ganas di leher rahim di mana dapat menyebar ke organ-organ yang lain dan dapat menyebabkan kematian. Jelas ya, karena untuk kanker sendiri itu belum ada obatnya. Jadi kita itu hanya bisa memperpanjang harapan hidup kita dengan cara apa? Mengurangi gejalanya. Jadi belum ada penyembuhan untuk kanker serviks ataupun kanker-kanker yang lain yang benar-benar tuntas. Seperti itu ya. Jadi kanker serviks ini menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 36.633 kasus. Nah, dari total kasus kanker di Indonesia. Mengerikan atau tidak? Nah, ini apalagi semuanya ini adalah kaum wanita yang semuanya mempunyai serviks, ya kan? Atau leher rahim atau tadi mulut rahim itu ya. Nah, kenapa ini angka kejadian serviks ini banyak? Kira-kira kenapa? Nah, mengapa penderita serviks ini jumlahnya banyak kanker serviks? Kira-kira karena apa ya? Nah, kemudian terjadi di bagian tubuh yang mana? Karena kanker serviks berarti terjadinya di serviks. Nah, ya. Nah, nanti ini tugas kalian adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya ya. Telaah literatur ataupun mencari sumber-sumber literasi mengenai karena tadi mengenai bagian tubuh yang mana kanker serviks itu mengenai bagian tubuh bagian organ serviks ya, sorry. Nah, itu nanti itu kan salah satu dari organ reproduksi wanita juga ya, kanker serviks itu ya. Serviksnya. Jadi nanti silahkan kalian cari informasi ataupun gali sebanyak-banyaknya informasi tentang yang pertama ada alat reproduksi pria dulu, kemudian alat reproduksi wanita sampai dengan nanti penyakitnya. Gitu ya. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok di mana ketiga-tiganya itu mencari yang sama ya tadi melalui lembar LKPD yang nanti akan saya bagikan. Seperti itu ya. Jadi nanti dicari sebanyak-banyaknya, nanti diikuti perintah yang ada di LKPD. Nah, sampai akhirnya nanti kalau sudah selesai tugasnya, baru kita presentasi ya. Setelah itu ada tanya jawab, lalu kegiatan yang terakhir evaluasi sampai dengan penutup. Seperti itu ya. Oke, silahkan membagi kelompok. Mau dibagi sendiri atau dibagi saya? Dibagi saya. Oke, silahkan berbaris dari depan ke belakang menurut bulan lahir. Ya, silahkan. Oke, saya cek ya. Ini sudah sesuai berdasarkan bulan lahir. Oke, dari yang pertama Januari. Lalu Januari, Februari, April, Mei, Juni, November, Desember. Oke, Desember. Sudah semuanya sudah urut sesuai bulan lahir. Lalu silahkan berhitung 1, 2, 3, 4, berarti itu kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2, 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Seperti itu ya? Oke. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan. Menggerombol ya bersama kelompoknya ya, silakan. Iya, diatur tempat duduknya. Oke, ini sudah terbentuk menjadi 3 kelompok ya. Nah, untuk kegiatannya, ayo kita diskusikan tadi yang telah saya jelaskan ya. Nanti silahkan LKPD ini dikerjakan, kemudian diikuti perintahnya ya. Ini untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silahkan saling membagi ya dan membagi tugas untuk ketua kelompoknya, kemudian moderator, lalu ada penyaji sama notulen ya. Silahkan
diskusi berdasarkan kelompoknya tadi ya, digali informasi ataupun cari literatur paling tidak itu 5 tahun ke sini ya. Jangan memakai literasi yang sudah usang, istilahnya yang sudah lama gitu ya, jangan digunakan ya, supaya update mengikuti perkembangan. Gitu ya, silakan didiskusikan. Nanti saya akan bimbing satu persatu ya. Oke, membawa HP semua kan ya? Nah, jadi itu silakan dimanfaatkan untuk mencari literasi dari jurnal atau textbook, atau mungkin ada yang bawa buku juga bisa digunakan ya. Ini kan ada tugasnya beberapa ini ya, coba dilihat. Nah, ada 4 tugas ya ini ya. Nah, nanti modelnya akan seperti apa Mbak Intan? Jadi nanti tugas yang pertama akan disampaikan. Terus ini kan ada tugas yang kedua, nanti bicara sama Rudi, sedangkan tugas yang ketiga dibicara sama Dini. Kalau tugas yang keempat nanti sama Ines. Oke. Dilanjutkan ya. Oke, jadi nanti temuan-temuannya silahkan kalian kumpulkan di LKPD, kemudian untuk tugas yang terakhir sampai dengan mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian dapatkan hari ini ya. Silahkan medianya mau bebas, mau pakai PowerPoint boleh, mau pakai Canva boleh, silahkan nanti disiasati aja, terserah kelompok bisanya ataupun mampunya memakai apa. Seperti itu ya? Seperti itu ya? Oke, ya. Silahkan dilanjutkan kembali. Gimana? Sudah selesai diskusinya semuanya? Sudah ya? Oke, nanti silahkan dipresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Siap kelompok 1, 2, dan 3? Ya, oke, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya, untuk melemaskan otot-otot yang kaku ya. Tepuk 1. Yes. Ya, tepuk 1. Yes. Kemudian kalau saya bilang tepuk 2, go. Ya, tepuk 2, go. Ya, ingat ya, masih ingat ya? Coba tepuk 1. Yes. Tepuk 2, go. Tepuk 3. Wush. Ya, jadi gerakannya ke kanan ya. Oke, masih ini ya, bisa ya, diikuti ya. Siap, konsentrasi. Cepet ya ini ya. Oke, tepuk 2. Go. Tepuk 1. Yes. Tepuk 3. Push. Tepuk 2. Ayo, mana tadi yang salah ya. Oke, ulangi sekali lagi. Tepuk 3. Push. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Go. Tepuk 1. Yes. Tepuk 3. Push. Tepuk 1, 3. Yes. Oke, terima kasih semuanya ya. Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sistem reproduksi. Sebelumnya yang akan menyajikan saya Indonesia Mulyana dan rekan saya Fani Rahmasari. Langsung saja kita mulai.
ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra. Dan kelenjar aksesorisnya ada vokula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar uretra. Terima kasih kepada Intan Nurani. Dari tadi yang telah Intan Nurani sampaikan, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Apabila angkat tangan dan sebutkan nama dan kelompok. Ada berapa pertanyaan? Dua. Silakan. Satu lagi berarti dari ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ica. Bagaimana cara menjaga sistem reproduksi pada perempuan? Yang pertama, menjaga kebersihan organ intim, hindari aktivitas yang berdampak buruk, perbanyak konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, melakukan manajemen stres dengan baik. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Ekis. Pada saat kapan alat reproduksi mulai berfungsi? Ketika seorang mencapai kedewasaan atau pubertas atau masa akil balik? Mbak Ekis. Terima kasih kepada penanya dan menjawab. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai alat reproduksi pada manusia yang telah kelompok kami diskusikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isti Kristiani dan teman saya Dia dari Permani. Oke, langsung saja kita bahas materi. penyakit pada alat reproduksi wanita. Yang pertama ada vaginitis, yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, vaginitis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita dengan kondisi vagina yang mengalami infeksi. Infeksi pada vagina disebabkan oleh beberapa jenis mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, dan parasit. Penderita dari vaginitis sendiri akan memiliki beberapa gejala yang dapat diamati, seperti nyeri hebat pada vagina, disuria, uritas di vulva, ruang bibir vagina, edema vulva, vagina bau busuk, dan pendarahan vagina. Yang kedua ada kondiloma acuminata, yaitu merupakan penyakit pada sistem reproduksi wanita yang dapat disebabkan oleh adanya virus yang disebut dengan kuman papiloma. Virus tersebut juga merupakan virus penyebab kutil. Wanita yang mengalami penyakit kondiloma acuminata sebaiknya segera diobati. Hal ini dikarenakan obat kondiloma acuminata bisa berkembang menjadi kanker pada organ lainnya seperti rahim wanita. Yang ketiga ada kanker serviks. Kanker serviks adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita yang juga umum terjadi. Penyakit ini disebabkan karena adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Sel abnormal tersebut akan terus tumbuh dengan ganas. Hal tersebut membuat jaringan yang ada di sekitar leher rahim jadi kurang berfungsi. Pengobatan kanker serviks umumnya dilakukan dengan mengangkat rahim, ovidum, ovarium, sepertiga dari vagina atau bagian atas. Baik, dari yang tadi kami jelaskan, adakah yang ingin bertanya? Dua penanya ya? Siapa dulu? Silakan masih Julia dari kelompok 1 mau bertanya. Sebutkan fungsi ovarium dan testis. Namanya tadi Mbak Fani. Saya dari kelompok 2 bertanya. Apa yang kamu ketahui mengenai penyakit AIDS? Jelaskan serta bagaimana cara pencegahannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak. Dari saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan fungsi ovarium dan testis. Ovarium berfungsi untuk membentukkan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Testis berfungsi
AIDS jelaskan serta bagaimana cara pencegahannya. AIDS adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan karena virus HIV. Penyakit ini dapat menular ke orang lain melalui transfusi darah, melalui alat-alat yang menyebabkan luka seperti jarum suntik dan dapat juga melalui kontak seksual. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, 2, dan 3 ya. Tentang ini, sistem reproduksi manusia ya, benar. Jadi sistem reproduksi ini ya sistem yang mengatur tentang organ-organ tadi ya, organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi, di mana tujuannya ya untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Benar yang dijelaskan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian sistem reproduksi itu sendiri terdiri dari sistem reproduksi pria dan wanita ya. Ini benar ya, tadi sesuai dengan yang ini kalian tuliskan di sini ya, alat-alat reproduksi pria dan wanita. Nah, ini untuk gambarnya sama ya. Ini untuk alat reproduksi pria bagian internal dan eksternal atau bagian luar dan dalam. Jadi satu ini gambarnya ya. Kemudian ini untuk alat reproduksi wanita ada luar dan dalam. Ini bisa membedakan ya. Nah, itu luar yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan untuk alat reproduksi wanita bagian internal atau bagian dalam. Oke, jadi untuk kesimpulan ya, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu apa? Yang pertama, alat reproduksi ini adalah organ-organ yang nanti dapat berperan dalam sistem reproduksi ya, di mana tujuannya tadi untuk berkembang biak dan memperbanyak keturunan. Nah, untuk menjalankan semua prosesnya itu ya syaratnya reproduksinya harus sehat dua-duanya, baik pria maupun wanitanya ya. Jadi kalau ada kekurangan atau ada penyakit, nanti penyakitnya itu bisa ditularkan ke bayinya ya atau ke anaknya ya. Nah, anak yang sehat ini lahir dari orang tua yang sehat. Bisa diterima ya untuk pembelajaran pagi hari ini ya. Oke. Sebelumnya coba setelah kesimpulan tadi saya mau tanya dulu perasaan kalian setelah belajar hari ini. Gimana, senang atau tidak? Ngantuk atau tidak? Tidak ya, semuanya bisa memahami ya? Bisa. Oke. Ya, sebelum diakhiri pelajaran pada hari ini ya, karena tadi katanya sudah paham, sudah jelas, coba silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang saya kirimkan melalui link di WhatsApp grup ya. Silahkan dibuka WhatsApp-nya, kemudian dikerjakan soal evaluasinya. Saya sudah sediakan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian tahu dan paham tentang materi pembelajaran pada hari ini ya. Saya sudah sediakan evaluasinya di aplikasi Quizizz namanya, sudah saya share juga untuk link mengerjakan soalnya ya. Silakan tinggal nanti kalian bisa join kemudian dikerjakan. Jadi ini soal untuk evaluasi ini tidak hanya benernya aja ya. Yang dinilai adalah benar dan cepat. Kalau benar tapi kalah cepat ya nanti akan kalah saing. Gitu ya. Jadi harus benar dan cepat. Oke, saya mulai ya. Hitungan 3, 2, 1, mulai. Nah, nanti ada jawaban hijau dan merah. Nah, kalau hijau itu tandanya benar, kalau merah berarti salah. Ya. Nah, itu bisa terlihat di PowerPoint ya. Nah, ini Mbak Fani masih salah Mbak Fani ya. Oke, nanti akan terlihat peringkatnya. Oke, ini masih skor sementara ya. Nah, ini kalau benar nanti naik gitu ya. Nah, Mbak Siti Ruya masih salah, Mbak Yesi masih salah ya. Tidak apa-apa, masih ada soal-soal yang lain.
sudah selesai ya. Kita lihat skornya nih. Siapa pemenangnya? Oke. Ya. Oke, tadi Mbak Regista sempat tertinggal ya. Akhirnya bisa menjadi peringkat yang pertama. Lalu ada Mbak Rizka untuk peringkat kedua sama Mbak Nisa peringkat ketiga. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bersama-sama tentang sistem pencernaan ya, beserta penyakitnya. Nanti saya akan bagikan materinya sedikit-sedikit ataupun untuk kisi-kisinya mengenai sistem pencernaan tadi melalui link Google Form yang nanti akan saya berikan linknya ya. Oke, saya kira untuk pembelajaran pagi hari ini sudah cukup ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau menyampaikan sesuatu, silahkan. Tidak ada, cukup ya. Oke, silahkan untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan saya minta salah satu untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Untuk minggu depan jangan lupa disiapkan tadi yang saya sebutkan di Google Form itu ya. Semoga semuanya tetap sehat, tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala atau seperti biasanya. Oke, akhirul kalam saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.